Dulu dirumuskan sosiologi lama, masyarakat desa itu masyarakat yang serba rukun, saling membantu, tidak perhitungan ekonomi. Kalau masyarakat kota itu masyarakat perhitungan egois individual. Itu sebenarnya juga tidak mesti. Ya kalau zaman saya KKN dulu, waktu datang ke tempatnya KKN, sudah mas di sini di kerasan-kerasan ke, tidak usah bayar, nanti kita masak bareng-bareng, makan bareng-bareng gitu. Tapi sekarang datang ke tempatnya KKN, ini 1 hari berapa Pak mau dibayar? Padahal sudah di desa. Oke. Jadi enggak, bukan salah masyarakatnya, ya masyarakat memang berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita dengan tetap istiqomah. Oke, bismillah. Malam ini kita kembali ke track tema kita setelah minggu lalu kita agak nyeleweng sedikit. Cuma tetap kembalinya hanya 50%. Kunto Wijoyonya kita ambil, cuma sejarahnya lepas. Saya sudah ancang-ancang mau nulis tentang sejarah, tapi ternyata sampai dari tadi pagi sampai tadi sore ada aja kesibukan. Akhirnya saya sudahlah tak bawa Kunto Wijoyo yang slide-nya pas saya punya. Ketemunya ilmu sosial profetik. Apa sih ilmu sosial profetik itu? Kita lihat dulu. Ilmu sosial profetik itu ya ilmu sosial yang digarap fakta sosial. Kalau itu ilmu ya pasti rasional, pakai rasio. Cuma tidak semua rasio, tidak hanya rasio tapi juga rasio plus wahyu. Jadi ilmu sosial profetik itu fakta empiris, fakta sosial plus rasio plus wahyu. Sumbernya. Kalau barat ya fakta sosial plus rasio. Kenapa ditambahi wahyu? Lah kita beragama. Tidak mau disebut sekuler. Kita ingin melibatkan agama dalam setiap langkah, setiap detik hidup kita. Maka harusnya sebenarnya ilmu apapun ada visi profetiknya. Yo yang paling mudah yo ilmu-ilmu kemanusiaan, termasuk ilmu sosial. Oke. Terus ya, apa sih bedanya? Yo bedanya di kata-kata profetik. Jadi ditambahi variabel profetik. Jadi ilmu sosial itu jangan ilmu untuk ilmu. Barat itu sebagian besar ilmu untuk ilmu. Kayak tadilah faktanya begitu, kenyataannya begitu kan. Jadi selalu begitu, enggak. Jangan belajar ilmu untuk ilmu, tapi ilmu harus dikerangkai oleh nilai. Kalau ilmu untuk ilmu, ya apapun ilmu. Nyopet juga ilmu, santet ya ilmu santet. Tapi kenapa ndak ke situ? Ya karena tabrakan sama nilai-nilai kita. Tidak dikerangkai oleh nilai-nilai kita. Core values-nya yang paling populer 3. Humanisasi, liberasi, dan transendensi. Ini populer sekali.
Jadi makanya saya ngomongnya agak cepet. Biar yang penting kamu paham, terus kita selesai pulang tidur. Ya, terlalu lama nanti kamu nunggu-nunggu, ini sudah malam, dingin-dingin, ngantuk. Dasarnya Ali Imran 110. Jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini umat terbaik. Cuma umat terbaik cirinya 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'ruf itu humanisasi, wa tanha 'anil munkar itu liberasi, dan tu'minuna billah itu transendensi. Dari situ nanti lahir ilmu sosial profetik. Jadi amar ma'ruf. Ma'ruf itu tidak sekedar kebaikan. Ma'ruf, kan di Islam itu ada bir, ada ma'ruf, ada lagi apa? Oh, khair. Kalau bir ini semua jenis kebaikan itu bir. Al-birru husnul khuluq. Di tempat saya di Mojokerto, mungkin pernah saya ceritakan ya, ada perusahaan bir. Dan perusahaan bir ini bikin masjid besar. Masjidnya namanya Al-Birru. Nah, Al-Birru itu memang artinya segala macam kebaikan itu Al-Birru. Nah, kalau ma'ruf itu tidak sekedar baik. Kalau ma'ruf itu kebaikan yang sreg di hatimu. Jadi kebaikan yang diekspresikan secara etis. Makanya qaulun ma'rufun wa maghfirah. Jadi khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kalau ada orang sedekah kok sambil maki-maki, enggak ada nilainya. Lebih baik ngomong tapi yang ma'ruf, yang enak didengar. Jadi amar ma'ruf itu bukan merintah-merintah sambil maki-maki. Bukan nyuruh-nyuruh orang sambil marah-marah, ngafir-ngafirkan orang, enggak. Amar ma'ruf itu yang ma'ruf, perintahkan bil ya, bukan bil itu dengan amr bin ma'ruf. Jadi perintahkan dengan ma'ruf, dengan baik, yang bikin orang tertarik hatinya, bikin orang sreg. Kalau khair itu kebaikan yang baiknya ada di perbuatannya, yang kadang-kadang orang tidak paham. Jadi dia harus belajar dulu, cari ilmunya dulu, baru ngerti kalau itu khair. Jadi ada bir, ada ma'ruf, ada khair. Jadi amar ma'ruf, enggak, amar ma'ruf nahi mungkar kan sering dipelesetkan. Amar ma'ruf nyambi mungkar. Enggak boleh. Karena amarnya harus bil ma'ruf. Maka enggak boleh menganjurkan kebaikan dengan kekerasan, dengan marah-marah, dengan apalagi menyakiti orang lain. Berarti amarnya tidak bil ma'ruf. Oke ya. Dan itu humanisasi. Nahi mungkar, liberasi. Mencegah kemungkaran, membebaskan manusia. Kemudian tu'minuna billah, transendensi. Transendensi itu tadi, apapun aktivitas gerak kita harus ilaihi roji'un. Semakin membuat kita lebih dekat satu langkah pada Allah. Jadi amr bin ma'ruf, nahyun mungkar, dan tu'minuna billah. Terus kenapa sih harus ada ilmu sosial profetik? Apa tidak cukup ilmu sosial yang ada, sosiologi saja yang sudah ada itu? Tidak cukup. Sosiologi yang ada itu sifatnya positivistik. Positivistik itu memperlakukan dunia manusia seperti dunia barang, seperti dunia eksakta.
Dan itu tidak selalu pas. Manusia itu tidak eksak. Jadi tidak bisa dipastikan. Uangnya banyak tidak pasti seneng. Apalagi yang tidak punya uang. Ya. Ada nggak Pak yang tidak punya uang seneng? Banyak. Uang tidak punya tapi kebutuhan terpenuhi. Misalnya. Atau orangnya mentalnya memang tidak seneng. Buat apa uang? Kan ada. Kuliah cepet lulus cum laude malah sedih. Ada ndak? Ada. Begitu habis wisuda terus ngapain saya ini Pak? Bingung aku Pak, habis ini mau apa? Ada loh yang begitu. Jadi enggak, dunia manusia enggak bisa dipastikan. Seandainya Indonesia teknologinya maju kayak barat, makmur dan tentramkah kita? Enggak jaminan. Seandainya Indonesia kayak yang rame, kita ganti khilafah pasti rusak enggak? Atau pasti baik enggak? Enggak bisa dipastikan. Enggak bisa eksak manusia itu. Punya pacar cakep seneng enggak? Enggak mesti juga. Punya pacar jelek, itu lebih mesti daripada yang tadi. Iya, rada mesti nek kuwi. Tapi ya ndak juga ada, ala Pak wong saya kayak gini aja dapat kayak gitu sudah syukur. Ndak eksak. Jadi problem utama ilmu sosial lama itu positivistik. Itu narasinya silakan dibaca. Metode ilmu alam dibawa ke ilmu sosial, dirumuskan hukum-hukumnya kayak ilmu alam. Terus diposisikan sebagai netral, bebas nilai, tidak mungkin. Manusia itu sama-sama bunuh orang, yang sini bernilai jihad pahala, katanya yang sini bernilai dosa besar. Bisa begitu. Oke. Jadi serba tidak pasti. Dulu dirumuskan sosiologi lama, masyarakat desa itu masyarakat yang serba rukun, saling membantu, tidak perhitungan ekonomi. Kalau masyarakat kota itu masyarakat perhitungan egois individual. Itu sebenarnya juga tidak mesti. Ya kalau zaman saya KKN dulu, waktu datang ke tempatnya KKN, sudah Mas di sini di kerasan-kerasan tidak usah bayar, nanti kita masak bareng-bareng, makan bareng-bareng gitu. Tapi sekarang datang ke tempatnya KKN, ini satu hari berapa Pak mau dibayar? Padahal sudah di desa. Oke. Jadi enggak, bukan salah masyarakatnya, ya masyarakat memang berubah. Teorinya yang keliru. Teorinya enggak diubah-ubah. Teorinya masih positivistik, menganggap dunia manusia kayak dunia barang. Tidak selalu kalau ada fenomena pukul-pukulan itu kekerasan. Ada suami istri pukul-pukulan, jiwit-jiwitan. Wah itu KDRT Pak, ya tidak mesti. Wong yang dipukuli dijiwiti seneng, minta dijiwit lagi. Ya kan? Tidak mesti. Jadi problemnya ini, ilmu sosial lama ternyata coraknya positivistik. Yang kedua ada problem, ya jelas ilmu-ilmu hampir semua hari ini ada hegemoni, ada dominasi pengaruh barat. Eurosentris. Cara memahami masyarakat versi barat. Sehingga nanti Eurosentris itu yang dianggap maju, yang dianggap baik itu yang versi Eropa, versi barat. Indonesia ini tergolong negara dunia ketiga. Saya tidak tahu sejak dulu dunia ketiga, tidak pernah keempat, kelima. Jangan-jangan sudah turun. Yang bagus ya mereka. Standar-standar budaya, standar-standar moral itu Eurosentris. Itu problem. Kemudian karena Eurosentris biasanya tidak terlalu menghargai budaya lokal. Budaya lokal jadi objek. Kemudian
di kita jadinya tidak kritis. Kayak saya bilang di awal tadi, pokoknya referensi nek ono Inggrisnya dari tokoh-tokoh barat yang sedang populer luar biasa. Tapi kalau referensinya lihat Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, rasanya kok deso ya. Referensi itu yo, lihat Habermas dalam buku ini, oh itu ketok keren. Itu mental Eurosentris tadi. Karena dominasi pengaruh barat. Kalau Inggrisnya cahsisus luar biasa. Tapi kalau bahasa Indonesia biasa. Bahasa Arab, urusan surga itu tidak ada urusannya. Jadi kalau wong pinter bahasa Arab itu bayanganmu kan ini orang alim mesti swarga ini mesti kan gitu. Tapi yang pinter Inggris, wah intelektual ini kan selalu begitu. Eurosentris. Kebanyakan kemudian hanya mimesis, niru. Tren budaya, gaya, cara ngomong, cara berpikir, sampai metodologi kita hanya niru. Namanya mimesis. Dan biasanya yang minoritas kalah. Di antara yang Eurosentris, banyak terpengaruh barat, yang punya pikiran alternatif akan tergeser dan kalah. Jadi itulah masalah kita hari ini. Ada dominasi barat dan cara berpikir yang positivistik. Jadi positivistik itu kalau dalam filsafat positivisme. Positivisme itu cara berpikir yang dianggap benar hanya dua hal. Yang ada faktanya dan yang masuk akal. Di luar itu tidak dianggap benar atau tidak dianggap bermakna. Terus, lah kalau ada masalah itu terus gimana enaknya? Ya nanti hasilnya ilmu sosial profetik. Idealnya apa sih? Yang pertama, ilmu sosial itu sifatnya ndak boleh mandek. Tidak boleh kok sudah menjelaskan realitas terus ya sudah itulah yang benar dan selesai. Karena masyarakat itu dinamis, ilmu sosial juga harus punya prinsip-prinsip dinamis. Tidak kaku. Yang pertama itu. Jadi tidak boleh ilmu sosial itu kaku, menjelaskan saja realitas juga tidak bisa. Jangan cuma menjelaskan. Harus juga punya daya transformatif. Belajar sosiologi iya, tapi tujuan belajar ilmu sosial ini untuk emansipasi masyarakat. Kalau bahasanya Habermas kemarin, untuk transformasi. Tidak sekedar dihafalkan teorinya. Loh ya, masyarakat kota cenderung egois, tidak mau rukun, titik. Tidak boleh sampai di situ, nggak boleh hanya begitu. Harus ada kritik, kemudian ada usulan-usulan transformatif. Karena kalau cuma menjelaskan, ya apa gunanya ilmu? Masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai tidak ramah, mulai tidak toleran. Itulah hasil penelitian kita, titik. Lah buat apa cuma laporan? Kalau cuma itu kita sudah tahu, sudah merasakan. Problemnya, lah terus kita harus gimana? Apa yang harus kita lakukan kalau sudah begitu? Jadi jangan berhenti hanya ngomong faktanya. Tapi ada bagian emansipatif transformasinya. Sesuaikan dengan cita-cita sosial masyarakat. Lah pinginnya masyarakat kita gimana? Masyarakat kita sudah mulai ada bibit-bibit intoleran. Loh terus diapakan kalau ada bibitnya? Kita sirami biar besar, terus kita panen kapan-kapan. Apa bibitnya kita matikan, cara matikannya gimana, kan begitu. Itu maunya, idealnya, yang nanti ketemunya di ilmu sosial profetik. Pertama, rumusnya tadi keywordnya. Apa yang harus dilakukan dalam ilmu sosial? Humanisasi.
Humanisasi itu memanusiakan manusia. Jangan membendakan manusia. Mengobjekkan manusia. Selama ini kita tidak memanusiakan manusia dengan ilmu-ilmu yang ada. Manusia jadi objeknya. Oke, jadi kenapa sih harus humanisasi? Karena hari ini kita punya 3 penyakit, yaitu dehumanisasi, agresivitas, dan loneliness. Dehumanisasi itu manusia diturunkan derajatnya dari subjek sebagai manusia. Kita diposisikan kayak robot, kayak objek teknologi, objek ekonomi, objeknya negara. Jadi kita jadi alat, tidak lagi jadi manusia. Padahal harusnya kita pemakai alat. Jadi kita kayak robot, tidak manusiawi. Pokoknya aturannya begitu, ya begitu. Undang-undangnya begitu, ya begitu. Hukumnya begitu, ya begitu. Dehumanisasi. Yang kedua, hari ini kita agresif. Ya, agresivitas kolektif. Hidup kita isinya pertandingan. Jadi tabrakan antar kita. Dan yang ketiga, kita sendiri. Individualistik. Oke, terus humanisme sebenarnya sudah ada sejak modern. Cuma humanisme modern itu humanisme antroposentris. Pusatnya manusia. Benar salahnya tergantung manusia. Pak Kunto ingin menggeser ke humanisme teosentris. Humanisme yang pusatnya Tuhan. Karena kita manusia yang beragama. Oke ya, saya agak cepat lagi biar selesai kira-kira 9:30. Jadi humanisme antroposentris itu benar salahnya kuncinya manusia. Humanisme teosentris itu benar salahnya kuncinya ada di Tuhan. Maka tugas kita sekarang menggeser ini. Yo manusia, tapi manusia yang bermartabat sebagai makhluk Tuhan. Itu yang tidak berkembang di barat. Yang kedua, bebas. Jadi ya, visi pertama, visi humanisasi. Visi kedua, visi liberasi. Pembebasan. Bebas dari apa? Bebas kemiskinan, kekejaman, penindasan, hegemoni, dan seterusnya. Dan catatannya Pak Kunto, tapi pembebasan dari yang konkret-konkret ya. Lapangannya bukan lapangan abstrak. Bebaskan diri dari fenomena sosial, fenomena realitas empiris yang sifatnya membelenggu. Dari situ kita bisa menuju humanisasi. Kalau tidak, ya kita akan terbelenggu, tidak bisa jadi manusia seutuhnya. Yang bikin kita tidak jadi manusia itu kita tidak bebas. Terlalu banyak aturan, terlalu banyak kungkungan, terlalu banyak hal yang menghegemoni kita. Jadi
kita menuju humanisasi teosentris dengan cara membebaskan diri dari semua belenggu kalau dalam Islam selain Tuhan. Karena kita makhluk yang bertauhid. Terus perhatikan wilayah ini yang sering membelenggu kita. Sistem pengetahuan. Jangan gaya dengan pengetahuan yang banyak yang kamu miliki selama ini. Kamu tidak sadar dijajah oleh pengetahuanmu sendiri. Kalau kamu menutup diri, bebaskan diri dari sistem-sistem yang membelenggu jalan berpikir. Kan banyak orang, jangan mikir ini loh, jangan mikir itu loh. Tidak usah baca buku-buku itu, tidak usah baca buku sering. Belenggu epistem kita sendiri. Yang kedua, struktur sistem sosial. Tidak perlu saya jelaskan, contohnya banyak dalam hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, politik. Ya, sistem ekonomi itu ya sistem tata kelola ekonomi kita yang membelenggu. Analisis Marx nanti ngomong ini, bagaimana sistem ekonomi dan sistem politik membelenggu kita. Oke, jadi inilah 4 hal ini yang paling banyak membuat kita tidak jadi manusia. Kita jadinya kayak robot, kayak mesinnya teknologi yang dibikin sendiri oleh manusia. Jadi kita bikin senjata untuk bunuh diri kita sendiri, membuat kita tidak bebas. Baru setelah itu kita lakukan transendensi, menuju humanisasi teosentris dengan cara melakukan liberasi dan kemudian bergerak melakukan transformasi. Geraknya dengan pola apa? Transendensi. Jadi humanisasi dan liberasi tadi kita lakukan dengan cara apa? Mentransendenkan diri. Jadi naik ke ilaihi roji'un tadi. Semakin dekat dengan Allah. Itu transendensi. Prinsip-prinsip keimanan. Semakin kita jadi manusia, semakin kita bebas dari segala ikatan, semakin kita mentransenden. Transenden itu lawannya imanen. Kalau imanen itu ambles ke bawah, kalau transenden itu melayang ke atas. Jadi setelah kita melakukan humanisasi dan liberasi, yang kalau ini sukses total, kita akan mengalami proses transendensi. Setelah kita jadi manusia yang benar, yang sejati, yang manusia sebagai makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, kemudian kita bebaskan diri dari segala keterkungkungan, maka otomatis kita akan mengalami transendensi. Naik kelas hidup kita, naik ke atas. Oke, transendensi itu bagian paling penting dalam peradaban. Manusia itu kayak minggu lalu di wisdom. Kunci eksistensinya ada di aspek wisdom, hikmah. Dan orang yang mencapai hikmah ini kan orang yang bisa melakukan transendensi. Orang ini orang kunci dalam peradaban. Disinilah orang sadar tujuan hidupnya. Jadi kelemahannya sosiologi lama, dia berhenti di bumi. Tidak ada fungsi transformatifnya, tidak ada fungsi emansipatifnya. Pak Kunto nambah variabel transendensi, humanisasi, liberasi. Biar tidak sekedar cerita fakta sosial, tapi menjelaskan fenomena sosial dalam rangka memanusiakan manusia, membebaskan manusia dari keterkungkungannya, dan naik kelas dalam transendensi. Oh, ini mudah sekali kalau diomongkan, ini diprakteknya ya susah.
Sendiri aja susah, apalagi ini menyangkut masyarakat. Jadi setelah human liberasi, transendensi. Nah, dari situ akan lahir paradigma ilmu sosial yang baru. Paradigmanya apa? Pembalikannya Marxisme. Kalau Marxisme itu basis struktur menentukan superstruktur. Superstruktur itu termasuk kesadaran-kesadaran sosial. Kalau di sini kebalikannya, kesadaran ada di atas basis materi. Jadi manusia itu ditentukan oleh kesadarannya, bukan oleh materi. Ada loh orang yang tidak peduli materi dengan kesadaran tertentu. Jadi lahirnya apa? Paradigma baru, kebalikannya Marx. Jadi hidup ini pertama-tama olahlah dirimu untuk di level kesadaranmu. Kalau di Marxisme kan hidup ini berjuanglah untuk meraih basis materi, basis strukturnya. Yang penting ekonominya beres, semuanya akan beres, kan gitu di Marxisme. Tapi di sini dibalik, enggak, bukan itu kuncinya, tapi kesadaranmu. Ada di level mana kesadaranmu? Itu menentukan hidupmu. Tadi di depan ada orang yang kesadarannya mitos, ada orang yang kesadarannya ideologis, ada orang yang kesadarannya ilmu. Itu menentukan. Kita menyikapi materi juga begitu, tergantung kesadaran kita. Banyak orang yang tertindas luar biasa secara ekonomi, tapi dia jaya luar biasa karena kesadarannya. Cara dia menyikapi ketertindasannya bidang ekonomi. Meskipun itu oleh Marx, ndak itu pura-pura disebut sublimasi. Ndak pura-pura. Ada orang bahagia beneran, miskin itu loh, bahagia beneran banyak. Ya meskipun contohnya bukan kalian. Ya contohnya ya sufi-sufi itu kan banyak. Senang bahagia luar biasa. Meskipun ndak punya apa-apa. Nah itu kuncinya di mana? Kesadaran. Ada yang uangnya banyak masih galau, ada yang punya sangat sedikit sudah bisa senyum-senyum, ketawa-ketawa. Ada yang sudah lulus S2, sudah gak nyari kerjaan muda, sudah ada yang nunggu, pacarnya ya siap. Tiap hari saya sumpah gue. Ada yang kuliah ndak lulus-lulus, pacaran duwe tapi seneng-seneng ngerokok, ngopi, santai. Ya kan? Itu kan kuncinya di kesadaran, tidak di materi. Maka ilmu sosial versi sosial profetik yang digarap duluan apa? Ya kesadarannya. Isinya kesadaran tadi, humanisasi, ayo kita jadi manusia, liberasi, bebaskan dirimu dari hegemoni-hegemoni di luar visi profetik ketuhanan. Dan yang ketiga, ayo naik kelas, terus menerus, transformasi. Yaumuhu khairun min amsihi. Tambah baik, tambah baik, tambah baik. Nah, dari situ nanti ilmu sosial kita jadi universal, jadi objektif. Ajaran-ajaran Islam tidak harus disebut kalau gini dalilnya ini ya, Qur'annya ini, hadisnya ini enggak. Tapi visi nilai-nilai keislaman bisa diangkat ke level objektif, universal, dan bisa dipakai oleh yang lain. Jadi rahmatan lil alaminnya titik kuncinya di situ. Bukan orang lain dipaksa ngakui Quran, dipaksa mau ikut hadis, tidak begitu. Tapi nilai-nilai keislaman yang diakui bagus, diakui baik oleh semua orang, tidak cuma yang muslim. Jalannya antara lain ilmu, termasuk ilmu sosial. Kenapa harus pakai bahasa ilmu? Kalau istilah Al-Quran, lisanul qaum kita hari ini itu ilmu. Lisanul qaum itu yang dianggap punya legitimasi, punya otoritas hari ini itu ilmu. Bahasanya kan universal. Bahasa ilmiah itu kan di mana-mana diakui. Ya kita pakai jalur itu untuk menyebarkan
nilai-nilai kita. Dari situ kita jadi kuntum khaira ummatin. Jadi strategi kita untuk jadi rahmatan lil alamin, jadi khairu ummatin itu tadi. Ta'muruna bil ma'ruf, humanisasi, tanhauna 'anil munkar, liberasi, wa tu'minuna billahi, transendensi. Dari situlah lahir ilmu sosial yang profetik. Ya mungkin yang punya bidang yang lain bisa nandingi dengan rumus yang sama. Ilmu biologi profetik. Ilmu apa profetik? Tidak masalah. Profetik itu visi kenabian. Ya yang visi kenabian itu ya Islam itu kan. Cuma nanti kalau disebut Islam orang agak nganggapnya subjektif. Biar lebih universal, lebih objektif pakai istilah profetik. Oke. 9:30. Ada quote bagus dari Pak Kunto. Saya ambil beberapa. Yang suka baca novelnya banyak kalimat-kalimat bagus. Itu dilarang mencintai bunga-bunga. Kumpulan cerpen. Hidup adalah bunga-bunga. Aku dan kau salah satu bunga. Kita adalah dua tangkai anggrek. Bunga indah bagi diri sendiri dan yang memandangnya. Ia setia dengan memberikan keindahan. Ia lahir untuk membuat dunia indah. Tataplah sekuntum bunga dan dunia akan berkembang dalam keindahan di depan hidungmu. Tersenyumlah seperti bunga. Tersenyumlah. Saya tidak tahu, kita hari ini sering lupa tersenyum. Isinya nesu terus. Bikin hoak, tidak bosen-bosen. Yuk senyum dan saling senyum. Kita mungkin terlalu capek pegang gadget, pegang HP, pegang itu. Mbok sudah dalam sehari pegang berapa jam saja. Ngobrol aja, interaksi face to face. Sambil senyum, ketawa-ketawa bersama. Daripada cuma nulis WK gitu kan. Iya. Jadi mending ayo kita ketemu, tersenyumlah. Dunia akan lebih cerah dibandingkan kita sumpek hanya baca WA yang tidak jelas.